Lo lagi scroll TikTok seperti biasa. Tiba-tiba, muncul video seorang pejabat pemerintah memberikan pengumuman besar. Daftar sekarang, dana hibah puluhan juta sudah menunggu lo. Wajahnya jelas, suaranya meyakinkan, tampilannya resmi. Ratusan orang langsung percaya dan mentransfer uang mereka. Tapi ada satu masalah besar. Video itu tidak pernah ada. Wajah itu dipalsukan, suara itu dibuat oleh AI. Dan ini bukan film. Ini terjadi di Indonesia. Bulan Mei 2026. Namanya deepfake. Dan mungkin lo sudah pernah dengar kata itu, tapi belum benar-benar tahu seberapa besar ancamannya. Di Indonesia saja, penipuan berbasis AI sudah naik 1.550% dalam 1 tahun. Kerugiannya? 6 triliun rupiah. Dan 432.000 laporan penipuan digital sudah masuk ke OJK hanya sampai Januari 2026. Ini bukan masalah orang lain. Ini masalah lo, keluarga lo, orang-orang yang lo sayangi. Jadi, apa sebenarnya deepfake itu? Deepfake adalah konten, bisa video, foto, atau suara yang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan. Hasilnya sangat realistis, sampai hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli. Cara kerjanya seperti ini. AI dilatih dengan ribuan foto dan video wajah seseorang. Semakin banyak data yang ada, semakin sempurna hasilnya. AI kemudian mempelajari setiap detail. Cara wajah bergerak, ekspresinya, sudut pencahayaan, hingga cara bibirnya membentuk kata-kata. Lalu, AI menempelkan wajah itu ke video orang lain. Dan yang lebih mengejutkan, suara pun bisa ditiru. Hanya butuh rekaman audio 3 detik untuk mengkloning suara siapapun. Di Indonesia, ada 3 modus deepfake yang paling sering terjadi. Pertama, penipuan dana hibah dan investasi palsu. Wajah pejabat atau tokoh terkenal dipalsukan untuk mempromosikan program yang tidak nyata. Kasus terbaru, video deepfake Menteri Keuangan RI yang viral di TikTok, baru terjadi Mei 2026. Pelaku memakai wajah pejabat untuk menggiring orang mendaftarkan data pribadi dan mentransfer uang. Kedua, pemalsuan identitas di fintech dan pinjol. Pelaku menggunakan video deepfake wajah orang lain untuk melewati proses verifikasi identitas digital, atau yang biasa disebut eKYC. Ketiga, cloning suara. Lo bisa menerima telepon dari anggota keluarga yang mengaku dalam kondisi darurat dan minta dikirim uang segera. Padahal itu bukan keluarga lo, itu AI yang meniru suara mereka. Sekarang, lihat angka-angka ini. Indonesia ada di posisi kedua tertinggi di Asia Pasifik untuk kasus penipuan identitas, di angka 5,6%. Indosat mencatat penipuan AI di sektor fintech naik 1.550% dalam 1 tahun. OJK menerima lebih dari 432.000 laporan penipuan digital hanya sampai Januari 2026. Total kerugian sudah menembus 6 triliun rupiah. Dan satu fakta yang paling mengejutkan, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memblokir aplikasi AI karena penyalahgunaan deepfake. Januari 2026, pemerintah Indonesia memblokir akses ke Grok, AI milik Elon Musk, karena digunakan untuk membuat konten deepfake ilegal. Tapi ada kabar baiknya. Deepfake secanggih apapun masih punya kelemahan. Dan lo bisa melatih mata dan telinga lo untuk mengenalinya. Pertama, perhatikan area tepi wajah dengan teliti. Deepfake sering gagal di bagian tepi wajah, rambut, telinga, dan leher. Terlihat blur atau tidak natural. Kedua, perhatikan kedipan mata. AI sering kesulitan menghasilkan kedipan yang sinkron dan natural. Ketiga, dengarkan suaranya dengan seksama. Meski suara bisa diklon, sering ada jeda yang tidak wajar atau distorsi kecil yang terdengar robotik. Keempat, cek sumbernya. Apakah video ini berasal dari akun resmi? Apakah media mainstream memberitakannya? Kalau video pejabat hanya beredar di WhatsApp dan TikTok tanpa ada konfirmasi resmi, itu tanda bahaya yang jelas. Lalu, apa yang bisa lo lakukan sekarang? 1. Batasi foto dan video wajah lo di media sosial. Semakin banyak data wajah lo tersebar online, semakin mudah deepfake dibuat menggunakan wajah lo sendiri. 2. Aktifkan autentikasi 2 faktor di semua akun digital lo. 3. Jangan pernah transfer uang hanya berdasarkan video atau telepon saja. Apapun alasannya, verifikasi dulu melalui cara lain. 4. Laporkan konten mencurigakan ke Komdigi atau OJK. Dan yang paling penting dari semuanya, sebelum lo percaya sebuah video, tanyakan satu hal sederhana ini. Apakah ini sudah dikonfirmasi dari sumber resmi?
Kalau jawabannya tidak, jangan percaya, jangan share, jangan transfer. Deepfake bukan ancaman masa depan. Deepfake sudah ada di sekitar lo, sekarang. Sudah ada di TikTok lo, di WhatsApp lo, di telepon yang bisa lo terima kapan saja. Dan satu-satunya cara untuk tidak jadi korban adalah dengan memahaminya lebih awal dari orang lain. Kalau video ini berguna buat lo, bagikan ke keluarga dan orang-orang terdekat lo. Karena satu share lo bisa melindungi orang yang lo sayangi dari penipuan miliaran rupiah. Subscribe dan aktifkan notifikasi supaya lo selalu punya informasi yang lo butuhkan sebelum orang lain. Kita ketemu di sana.